Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda sekalian, siswa dan siswi kelas 11 TKJ. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mereview sedikit tentang materi pembelajaran bab pertama kelas 12, mata pelajaran administrasi sistem jaringan, dengan judul bab adalah control panel hosting. Baik, pada pertemuan pertama yaitu telah dibagikan sebuah LKS yang Anda juga sudah terima dan ada tugasnya dan sudah dikembalikan. Jadi pada video ini hanya akan dibahas sekilas saja tentang control panel hosting itu apa. Oke, jika kita membicarakan sebuah control panel hosting, maka kita tidak lepas membicarakan sebuah kata, yaitu adalah website. Mungkin di kita sendiri nggak asing dengan sebuah kata tersebut ya. Jadi langsung saja, kalau diberikan contoh suatu website itu seperti google.com, facebook.com, twitter.com, kompas.com, dan lain-lain ya. Oke, ini karena internetnya sedang tidak aktif maka tidak bisa buka. Maka contoh sebuah website adalah misal kita mengetikkan google.com. Jadi ini adalah salah satu website ya. Ini adalah homepage dari google.com. Nah, apakah google.com ini hanya tersusun seperti ini? Nah, jawabannya adalah tidak. Ini adalah tampilan untuk kita sebagai user atau pengguna. Nah, tampilan sebagai adminnya itu tidak seperti ini ya. Ada beberapa pemrograman di belakangnya. Jadi jika kita membicarakan suatu website, kita tidak lepas juga dengan yang namanya pemrograman, bahasa pemrograman. Nah, biasanya pemrograman yang digunakan itu adalah PHP ya, PHP. Kemudian nanti akan dihias dengan adanya JavaScript dan yang lain-lain. Oke, di dalam suatu website ada 3 unsur penting, yaitu yang pertama adalah domain. Domain ini adalah suatu nama sebuah website. Jadi pada dasarnya ketika kita berinternet, kita sebenarnya sedang mengakses suatu server atau komputer tersebut ya. Jadi jika dijelaskan di sini, tiap-tiap komputer yang berhubungan satu dengan lain akan memiliki sebuah alamat IP. Nah, ini adalah jika kita review kembali, ini sudah kita bahas pada kelas 11 kemarin ya. Jadi masing-masing komputer di dunia ini yang terhubung di internet itu pasti memiliki satu alamat IP atau IP address. Nah, alamat IP itu berbentuk deretan angka-angka, nah sulit untuk dihafalkan. Karena itu maka muncullah suatu domain, sebuah solusi bagaimana alamat IP tersebut dirubah menjadi suatu nama. Contoh di sini adalah alamat IP Google tersebut sebenarnya adalah 172.253.118.10. Jadi sebenarnya kita bisa mengetikkan ini karena internet sedang tidak aktif. Kita akan coba. Sebenarnya alamat IP Google adalah ini. Ini kenapa tidak bisa? Karena internetnya sedang tidak aktif ya. Ya. Sebenarnya ini sama juga seperti kita sedang mengakses situs google.com ya. Karena ini sulit untuk diingat, maka dibuatlah suatu nama google.com. Ini adalah namanya DNS ya, diubah dengan suatu layanan namanya domain name system yang sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini adalah suatu nama domainnya ya. Nah, yang sebenarnya kita akses adalah alamat IP dari servernya si Google. Contohnya seperti itu. Kemudian poin kedua adalah hosting. Hosting sendiri adalah suatu tempat penyimpanan apa saja yang terdapat di dalam suatu website, yaitu berupa skrip, gambar, video, teks dan di dalam suatu website itu kita mungkin banyak menyimpan di dalamnya. Contoh di dalam konten yang paling mudah saja Facebook. Di Facebook itu sebenarnya ketika kita memposting suatu foto, otomatis foto tersebut akan disimpan di dalam tempat penyimpanan punya si servernya si Facebook. Nah, itu bisa diibaratkan suatu
tempatnya itu bisa dinamakan dengan hosting. Contoh di website berita seperti kompas.com, di situ ada beberapa artikel, kemudian ada gambarnya. Nah, disitulah kita menyimpan teks tersebut, gambar tersebut, video tersebut, kata-kata tersebut, itu disimpan di dalam suatu namanya hosting. Nah, hosting ini bisa kita dapatkan dari menyewa, dari jasa penyedia, dan bisa juga kita menyediakan sendiri. Kalau menyewa ini kita tinggal pakai, sementara menyediakan sendiri kita adalah membuat sendiri. Nah, untuk tingkat kesulitannya menyediakan sendiri ini cukup ribet juga ya. Jadi kalau untuk sebagai solusi untuk kita belajar, kita akan menggunakan opsi menyewa dari jasa penyedia. Nah, menyewa dari jasa penyedia ini juga ada dua opsi. Yang pertama bisa yang berbayar, yang kedua adalah gratis. Tentu yang antara berbayar dan gratis itu berbeda ya. Fiturnya mungkin tidak selengkap yang berbayar dibanding dengan yang gratis. Oke. Kemudian adalah yang ketiga adalah konten. Konten itu adalah isi apa aja website kita itu mau diarahkan kemana. Misal website kita website berita atau website berbagi ilmu dan segala macam. Oke, kemudian poin keempat adalah kita akan membahas tentang control panel hosting. Oke. Jika hosting tadi sudah dibahas sebagai tempat penyimpanannya, maka control panel ini adalah suatu tool yang akan membuat kita melakukan manajemen seluruh aspek dalam hosting. Jadi manajemen di dalamnya kita bisa manajemen sendiri ya. Ada beberapa fitur yang mungkin disediakan untuk kita memudahkan manajemen. Oke, jadi control panel hosting ini adalah beberapa tool agar kita mudah melakukan manajemen. Oke, kemudian pada tugasnya saya menugaskan membuat satu website yang memberikan atau ketika kita mendaftar kita diberikan fasilitas dapat mengakses atau mengelola control panel, boleh gratis, boleh berbayar, bebas. Nah, di situ juga saya sudah memberikan satu rekomendasi suatu website yang menyediakan kita membuat sebuah website secara gratis dan kita disediakan juga control panelnya atau kita diberikan akses untuk mengelola melalui control panelnya, yaitu adalah satu situs namanya Infinity Free. Oke. Jadi ini adalah tampilan homepage dari Infinity Free setelah saya sebelumnya sudah mendaftar. Ini mungkin saya skip langkah dari mulai mendaftar dulu karena saya sudah sampai sini. Nah, di dalam Infinity Free ini kita diberikan 3 buah akun ya. Jatah kita ada 3. Jadi kita buat satu akun Infinity Free bisa untuk 3 buah website ya. Ini hanya terpakai satu. Contohnya adalah cbt.smk.bungaraya.epz.com. Ya, ini adalah satu alamat websitenya. Jadi secara default ini adalah tampilan dari website gratis yang dibuat. Ini adalah tampilan defaultnya ya, standarnya. Kemudian jika kita sudah membuatnya, maka di sini ada menu manage ya. Kita bisa memanajemen di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dari manajemen itu. Ini yang saya maksud dengan control panel hosting. Di sini ada menu control panel. Kemudian ada file manager untuk mengakses file apa saja yang ada di dalam website kita. Oke, nanti mungkin kita akan mengeksplor bagian kedua menu ini ya. Oke, control panel ini jika dibuka tampilannya seperti ini. Maaf, saya tidak membukanya secara langsung karena internet sedang bermasalah, hidup dan mati. Oke, ini adalah salah satu tampilan control panel hosting ya. Jadi ini tidak sama dengan yang punya si Blogspot, tidak sama dengan punya si WordPress, di mana kita hanya mengisikan konten. Di sana sudah ada semua manajemennya tanpa adanya kita diberikan akses control panel hostingnya. Berbeda jika kita menggunakan dari membuat website dari Infinity Free, di mana kita diberikan fasilitas untuk mengakses control panel. Ini
memudahkan kita untuk belajar juga, untuk mengenal lebih dalam website itu bagaimana penyusunannya. Oke, jadi mungkin yang akan saya sampaikan ini mungkin poin-poin penting yang mungkin akan kita gunakan saja. Yang pertama ada file di sini. Pada menu file ini ada beberapa menu: online file manager, directory, backup, FTP, lalu FTP account. Nah, pada file manager ini adalah tempat penyimpanan isi dari website kita. Jadi ini adalah kedua file ini adalah tampilan dari ini. Jadi tampilan ini dari segi user, sementara dari segi admin atau kita sebagai pengelola suatu website, tampilannya adalah seperti ini. Jadi yang diakses oleh orang di luar sana sebenarnya adalah file index2.html ini yang akan menampilkan suatu home page seperti ini, ya. Ini adalah secara defaultnya. Kemudian itu adalah file manager. Kemudian FTP ini adalah file transfer protokol. Ini juga sudah saya berikan penugasan ketika Ananda magang di kelas 11, nggak tahu entah dibaca atau tidak fungsinya. Nah, silakan kalau memang belum dibaca ulang apa fungsi FTP tersebut. Kemudian database juga itu sudah saya tugaskan. Itu jadi tugas tersebut bukan hanya tugas mencontek, di print, diantar, bukan. Sebenarnya tujuannya adalah Ananda bisa memahami maksudnya. Karena jika disampaikan itu mungkin waktu 3 tahun di sini tidak cukup untuk menyampaikan materi tersebut. Makanya dibuat suatu tugas agar Ananda bisa belajar di rumah. Oke, sekilas tentang database. Database ini adalah suatu fitur berisi tentang data-data dari website. Contohnya adalah lebih kepada data, misalnya suatu website untuk sistem akademik, ya. Jadi di situ akan berkaitan erat dengan database. Ada nama siswa, alamatnya di mana, orang tuanya namanya siapa, dan yang lain-lain. Itu akan disimpan di dalam suatu database server. Nah, di sini kita punya akses untuk database-nya. Oke, kemudian domain di sini kita juga bisa mengganti nama domainnya. Kemudian ada mail server juga, kita bisa membuat fitur berkirim email melalui website kita. Oke, itu adalah beberapa fiturnya yang kemungkinan secara garis besarnya saja yang akan saya sampaikan. Kemudian memasuki tugas yang poin kedua. Tugas pada pertemuan kedua itu, waktu itu saya menyatakan kepada Ananda untuk membuat langkah-langkah dan mengganti. Setelah sudah selesai membuat ini, homepage ini diganti dengan menulis menulis nama Ananda masing-masing. Bagaimana caranya? Maka kita yang perlu lakukan adalah mengedit file index pada htdoc di dalam file manager website kita. Sebenarnya hanya itu saja, nggak ribet. Oke, jadi ini adalah versi. Kekurangannya adalah kita harus mengeditnya itu secara online. Jika kita ingin membuatnya secara offline, maka kita harus mempunyai satu web server itu secara offline. Apa kira-kira yang bisa kita gunakan? Yang bisa kita gunakan adalah suatu aplikasi namanya Exam, ya. Jadi Exam ini kepanjangannya, X-nya adalah saya lupa ini apa. Yang jelas X ini adalah bisa digunakan di lintas sistem operasi, yaitu bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS. Kemudian A ini adalah Apache. Apache itu adalah suatu web server. M ini adalah MSQL. MSQL itu adalah database. P ini adalah PHP. Dan P yang satu lagi adalah Perl, ya. Oke.
Jadi yang akan kita gunakan hanya web server dan database server. Oke, jika Anda ada yang tidak memahami tentang web server dan database server, silakan kembali dicek tugas yang juga sudah diberikan. Pada saat itu saya menugaskan untuk membuat saat itu saya bukan meminta untuk ngeprint, cuman setelah diprint ditempel di buku apa itu web server, database server, mail server, dan segala macamnya. Nah, inilah fungsinya tugas tersebut. Maka jika memang belum paham, silakan dibaca kembali tugasnya. Apa itu web server, database, dan segala macamnya. Oke, di sini ada beberapa menu yang bisa digunakan. FileZilla ini adalah untuk transfer, tapi yang akan kita gunakan adalah titik beratkan adalah pada dua fitur di atas, yaitu adalah web server dan database servernya. Oke. Mungkin sebenarnya database ini belum kita gunakan, cuman nggak apa-apa, kita aktifkan saja. Nah, yang saya minta kemarin itu adalah menampilkan nama kalian ya. Jadi ketika kita sudah menginstal Exam, kita otomatis akan diberikan suatu folder. Misal kita menginstalnya di dalam ruang penyimpanan local disk C ya. Setelah itu akan dibuatkan folder namanya Exam. Nah, ini adalah folder dari server Exam tersebut yang bisa digunakan secara offline. Kita bisa mengeditnya, bisa mendesainnya secara offline tanpa online. Oke, kemudian untuk folder pada data web server sendiri ada di dalam folder htdocs. Ya, ini adalah folder untuk penyimpanan web server. Jadi saya tadi sudah membuat satu folder namanya adalah latihan. Kemudian untuk mengisikan alamat ini, untuk mengisikan tampilan di dalam folder latihan ini, maka diisikan dengan nama index.php. Maksudnya apa? Ketika latihan ini dipanggil, maka yang terbaca itu adalah index. Itu adalah secara defaultnya. Jadi ketika apapun website itu secara default, ketika walaupun di sini nanti akan ada banyak seperti ini, foldernya mungkin lebih dari ini ya, bisa jadi ratusan bahkan ribuan. Karena kita biasanya kalau di website besar itu pakai JavaScript dan segala macam. Tetapi yang akan digunakan di sini adalah contoh saja. Jadi index ini adalah suatu kata yang akan dipanggil ketika pertama kali website itu dibuka gitu ya. Index.php. Contohnya adalah ini ya. Jika saya hapus localhost-nya. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari Exam-nya. Jadi di sini sebenarnya yang diakses adalah file ini, file index.php ini. Index.php ini adalah yang menampilkan halaman homepage ini. Oke, selanjutnya jika kita tadi sudah membuat folder namanya latihan, maka tinggal diubah dashboardnya ini menjadi latihan. Oke, maka kenapa bisa ada tulisannya selamat datang dunia? Coba kita hapus dulu, bisa nggak ya? Oke, jika dihapus dan di dalam sini kosong, maka yang seharusnya akan tampil adalah kosong ya, kosong. Kenapa? Karena di dalam folder latihan ini belum ada isinya apa-apa, sehingga ketika ditampilkan nggak ada yang ditampilkan. Maka yang perlu dilakukan adalah kita mengetikkan suatu perintah atau script menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Nah, tugasnya adalah menampilkan nama Ananda. Nah, di dalam pembuatan suatu script tersebut kita bisa menggunakan beberapa text editor. Bisa contoh menggunakan Notepad. Ini bisa. Misal kita ketik manual di sini PHP bla 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 bla. Contohnya, misal HTML bla 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 bla. Oke. Tapi ada beberapa kekurangan. Maksudnya adalah ketika Notepad ini dibuat dengan, biasanya di program pemrograman web itu nggak sedikit atau banyak ya, barisnya itu banyak. Nah, di sini tidak ada fitur untuk membedakan itu. Ini cukup tidak recommended bagi tingkat pemrograman ya, kalau menggunakan text editor Notepad. Nah, kemudian yang saya sarankan apa? Yang saya sarankan adalah menggunakan aplikasi namanya Sublime Text. Ya, ini adalah aplikasi gratis.
yang bisa kita gunakan. Nah, di sini sudah ada warna untuk mempermudah kita. Pokoknya ada beberapa fitur yang lebih recommended untuk digunakan dibanding dengan Notepad standar tadi. Oke, jadi program atau script yang bisa kita gunakan untuk menampilkan nama hanya seperti ini. PHP maksudnya adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa PHP. Kemudian echo ini adalah suatu script untuk menampilkan nama ya, menampilkan untuk menampilkan gitu ya. Jadi jika diingat pelajaran kelas 10 pemrograman dasar, di sana kita ada belajar bahasa C. Untuk menampilkannya ada perintah lagi. Nah, ini adalah bahasa PHP, berbeda dengan bahasa C. Tetapi prinsipnya tetap sama, di akhir ini tetap ada titik koma. Kemudian formatnya hanya penulisan saja yang mungkin berbeda ya. Oke, jadi echo ini digunakan untuk menampilkan. Oke, misal di sini saya menyimpan dengan nama, saya akan menampilkan tugas administrasi sistem jaringan kelas 12 TKJ. Contohnya seperti ini ya, akan saya tampilkan. Kemudian saya simpan. Oke, karena tadi saya sudah menyimpannya, maka sudah ada namanya index.php. Oke, jika kita reload di sini, yang akan keluar adalah tampilan seperti ini. Sebenarnya hanya ini saja yang saya butuhkan. Nah, tetapi beberapa yang sudah mengantar ke saya, ada yang memfoto tugasnya hanya dari localhost. Ini benar, tidak salah, hanya saja saya tidak bisa mengecek. Apakah Ananda bisa mengecek? Tidak bisa, karena ini tidak terkoneksi dengan internet. Yang perlu dilakukan adalah di mana file index 2 ini perlu dihapus, atau bisa kita rename. Oke, mungkin diedit ya. Diedit, kemudian masukkan script yang telah dibuat tadi. Jadi seperti itu yang saya butuhkan. Oke, jadi sekarang itu sedang ada masalah pada internetnya ya. Internetnya sedang bermasalah, putus nyambung, maka sebenarnya di dalam file manager ini index 2 tadi diganti dengan file index.php ini. Bisa dihapus kemudian diupload lagi yang ini, atau bisa juga isinya ini kita copy paste di dalam index 2, sehingga nanti ketika diakses di internet saya ngeceknya, misal namanya daiman.epz.com, yang saya akan buka di manapun juga melalui internet, akan keluar nama kamu di situ. Tujuannya hanya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu tugasnya, dan itulah penjelasan tentang control panel hosting. Bagaimana cara kita mengkonfigurasi, merubah namanya. Ini kita hanya menggunakan fitur ya. Jadi kita tidak membuat suatu control panel hosting, karena kita membuat control panel hosting itu cukup sedikit rumit ya, apalagi dibandingkan dengan waktu kita yang tidak tatap muka. Maka ini salah satu opsi terbaik yang saya pikirkan. Oke, kita hanya menggunakan bagaimana kita tahu apa itu control panel hosting, bagaimana kita belajar tentang website. Nah, di sini Ananda bisa mendesain sebagus mungkin, sebaik mungkin, tidak hanya tampilan kosong seperti ini, atau bisa juga ditambahkan gambar atau apapun itu, terserah. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan pada bab pertama mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Bagi Ananda yang masih belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar Classroom, boleh di kolom komentar YouTube, bebas mau yang mana. Oke, sebelumnya saya sampaikan kenapa saya membuat video ini. Sebenarnya saya ingin membuat kita video conference, tetapi karena mengingat dan menimbang video conference itu cukup memakan banyak kuota, bisa jadi dalam satu pertemuan itu sekitar setengah giga, dan itu saya rasa cukup memberatkan Ananda. Maka video ini sengaja saya upload di dalam YouTube, sehingga kapan Ananda ingin mengulang atau mereviewnya tinggal ditonton ulang. Oke, sekian pertemuan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.